warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Kesuma dengan NPM C1C0202175. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi pada sekuritas utang. Investasi pada sekuritas utang dan investasi pada sekuritas ekuitas merupakan bagian dari instrumen keuangan, tepatnya bagian aset keuangan. Instrumen keuangan diatur pada PSAK 50 tentang penyajian, PSAK 55 tentang pengakuan dan penilaian, PSAK 60 tentang pengungkapan, dan PSAK 71 yang berkaitan dengan instrumen keuangan. Selanjutnya, instrumen keuangan. Instrumen keuangan ada beberapa macam, yaitu yang pertama, aset keuangan bagian dari instrumen keuangan. Contohnya seperti kas, piutang, obligasi, atau saham. Yang kedua, liabilitas keuangan bagian dari instrumen keuangan. Contohnya seperti notes payable, long-term notes payable, obligasi, dan hutang hipotek. Yang ketiga, ekuitas juga bagian dari instrumen keuangan. Contohnya seperti saham biasa atau istimewa dan retained earnings. Selanjutnya ada sekuritas derivatif atau sekuritas turunan. Next, selanjutnya saya akan membahas tentang aset keuangan. Ada 4 kategori dari aset keuangan. Yang pertama, kategori 1, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, loan and receivable atau pinjaman dan piutang. Yang keempat, aset keuangan tersedia untuk dijual. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi aset keuangan. Perlakuan akuntansi aset keuangan bergantung pada kategorinya. Yang pertama, ketika aset keuangan diperoleh, maka kita akan mencatat aset keuangan yang diperoleh sebesar harga perolehan investasi atau semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh investasi. Yang kedua, akuntansi untuk aset keuangan ketika aset keuangan dinilai ketika ingin disajikan dalam laporan keuangan pada buku Dwi Martani dikelompokkan menjadi pengukuran saat perolehan awal atau contoh investasi. Jika masuk kategori 1, maka biaya lain sehubungan untuk memperoleh investasi akan dicatat. Ada akun beban periodik berjalan. Selanjutnya, pengukuran setelah perolehan awal. Kategori 1 dan 4 harus dinilai sebesar nilai wajar. Selanjutnya, ketika akan menyajikan berdasarkan nilai wajar, maka akan dibandingkan dengan nilai tercatat sehingga ada selisih antar nilai wajar dan nilai tercatat. Perlakuan untuk selisih tersebut adalah jika kategori 1, maka selisih akan diakui sebagai unrealized holding gain or loss income atau untuk menunjukkan bagian dari laba rugi. Selanjutnya itu penurunan nilai aset keuangan. Kategori 1, penurunan nilainya secara otomatis mengikuti penurunan harga yang ada di pasar atau harga pasar. Yang kategori 2 sampai 4 itu penurunan nilainya harus melalui pengujian atau impairment test. Selanjutnya investasi instrumen utang atau obligasi. Pada materi investasi pada sekuritas utang, kita akan berperan dari perusahaan yang membeli obligasi akan mengakui sebagai investasi pada obligasi. Selanjutnya investasi instrumen utang. Yang lanjutannya, jurnal untuk kategori dimiliki hingga jatuh tempo itu yang pertama pembelian obligasi. Investasi obligasi ini penempatannya ada di debit dan cash-nya ada di kredit. Yang kedua, jurnal penerimaan bunga. Cash-nya di debit dan pendapatan bunganya di kredit. Jurnal untuk kategori dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, penjualan obligasi. Cash-nya di debit, kerugian penjualan investasinya di debit, dan investasi obligasinya di kredit. Selanjutnya itu jurnal untuk kategori tersedia untuk dijual. Yang pertama pembelian obligasi, investasi obligasinya terdapat di debit, cash-nya terdapat di kredit. Yang kedua pendapatan bunga, piutang bunganya terletak di bagian debit dan pendapatan bunganya terletak di bagian kredit. Selanjutnya jurnal untuk kategori dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga penyesuaian. Keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi atau ekuitas itu terletak pada bagian debit dan investasinya terletak pada bagian kredit. Selanjutnya ada penerimaan bunga.
cashnya di debit, dan piutang bunganya di kredit. Sekian penjelasan dari saya tentang investasi pada sekuritas uang ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.